Selamat malam, jumpa lagi dalam channel Radar Saham Cuan edisi ketiga untuk tanggal 31 Mei 2021. Oke, malam ini tanggal 29 Mei 2021 sengaja saya siapkan video ini untuk persiapan tanggal 31. Besok kebetulan hari Minggu. Mungkin Anda bisa sambil lihat-lihat videonya, sambil santai menikmati hari libur, sambil mempersiapkan diri untuk eksekusi pasar pada tanggal 31 Mei hari Senin. Ya, untuk seperti biasanya kita akan mulai dulu reviewnya dari kondisi IHSG dari penutupan pasar kemarin. Hari ini libur. Jadi kemarin tanggal 28 IHSG sesuai prediksi tanggal 27 ditutup melemah. Ya, tanggal 27 ini candlenya agak berubah dari investing. Tanggal 27 kemarin full body candle merah, habis kena MA20 turun. Tapi tanggal 29 agak berubah, nggak apa-apa, mungkin ada perubahan data, intinya sama aja. Jadi belum berhasil naik menembus resisten yang di area 5.910-an, terutama kena resisten dynamic resisten MA20 ini, dan kembali melanjutkan penurunan, agak break sedikit di sini. Sebenarnya sentimen pasar Asia pada tanggal 28 lumayan naik. Namun sepertinya masih belum cukup kuat untuk membuat higher high dari candle sebelumnya. Jadi sempat sesuai prediksi naik, namun tidak terlalu kuat sehingga dia turun lagi. Nah, ini agak sulit diprediksi hari Senin bakalan seperti apa. Namun kita memang nggak perlu terlalu memprediksi sampai gimana. Yang penting kita siap dengan antisipasinya. Ya, jadi kita nggak perlu sampai harus 100% bisa memprediksi market gitu. Itu karena market bukan di bawah kendali kita. Namun bila sesuatu terjadi belum sesuai rencana, kita sudah mulai mempunyai antisipasinya. Oke. Jadi sepertinya hari Senin akan belum banyak ada pergerakan, walaupun market Amerika kemarin malam lumayan naik. Kita lihat tuh. Lumayan naik tapi juga tidak banyak. Jadi kemarin sedikit naik, kemudian terbentur gap, ini ada gap, kemudian ditutup doji, jadi masih ragu. Jadi belum bisa dipastikan Senin seperti apa, tapi biasanya kalau begini ada kecenderungan untuk turun. Kemudian untuk market yang lain, kita lihat market Eropa biasanya juga lumayan ada pengaruhnya dengan IHSG. Nah, ini juga masih belum bisa break resisten all time high-nya, masih ditutup pas di resistennya. Dan ini sebelumnya udah muncul 3 candle hanging man ya. Ini biasanya itu cenderung belum kuat untuk naik ya. Saya nggak bilang harus turun atau gimana, cuma biasanya cenderung belum kuat naik. Jadi sentimennya baru bisa dikatakan lebih positif kalau dia sudah lebih pasti dia membentuk higher high dan break. Kemudian untuk market Asia biasanya saya lihatnya dari Hang Seng, karena saya juga trade indeks ini. Weekly-nya lumayan, namun sebenarnya dia lagi kena resisten di sini. Untuk daily-nya dia juga lagi kena resisten dan terpantul ke bawah. Kita nggak tahu apakah Senin dia bisa membentuk lower high dan kemudian jebol resisten ini. Bila belum, maka kemungkinan
akan ada penurunan sampai kira-kira 28.581 sampai minggu depan. Jadi untuk IHSG dengan adanya kondisi indeks regional yang seperti itu, sepertinya juga tidak banyak selisihnya, tidak banyak perbedaan. Jadi saya perkirakan mungkin akan sideways dulu. Kita tunggu aja dia akan break ke bawah atau break ke atas. Oke, sebelum masuk saham pilihan tanggal 31 yang untuk kita bahas untuk tanggal 31, kita review dulu sejenak seperti biasa. Saham tanggal 28 kemarin yang sempat kita bahas, mulai dari AGI, singkat saja ya, kita lihat apakah masih bisa dipertahankan atau sudah cukup atau boleh di-cut. Sepertinya masih pullback sehat, jadi maksimal mungkin dia akan pullback sampai 1023, kemudian baru naik lagi. Atau dia sekarang sudah kena MA20, jadi bisa saja Senin mungkin belum naik banyak, habis gitu Selasa mungkin dia bisa tembus dan membentuk golden cross. Pasang stop lossnya di sekitar 921-an atau di 1026 ya. Itu untuk AGI. BBCA kita lihat hari tanggal 28 kemarin gimana. Menurut saya ada potensi sideways dulu ya untuk BBCA, tapi sepertinya saham investor asing kelihatannya masuk banyak ya. Wait and see dulu lah menurut saya BBCA. Untuk BRIS masih bertahan di MA 200, tidak apa-apa, mungkin di hold dulu dengan stop loss di 1734. Moga-moga hari Senin bisa melanjutkan kenaikannya. Untuk PNBS masih dalam pullback yang sehat, moga-moga hari Senin bisa naik. Jadi PNBS itu kemarin naik, habis gitu dia mantul lagi kena support dan kemudian naik lagi. Namun mungkin karena market Jumat belum terlalu agresif, jadi belum terlalu signifikan. Moga-moga hari Senin naik. Anda pasang stop lossnya di sekitar 109 atau maksimal di 102. Kemudian ada CAM. CAM dia sedang mengalami pullback di MA 200 dan di support. Bila Anda sudah punya, stop lossnya adalah di 246. Moga-moga Senin mantul dan naik. Maksimal stop loss di 238. Kemudian Cepin sepertinya naik. Ya, semoga Senin naik. Ini sudah break resistennya sedikit. Tapi dia membentuk candle hanging man ya, hati-hati. Biasanya kan kayak candle gini ini akan diikuti oleh penurunan. Jadi kalau Anda sudah profit, saran saya diambil dulu aja, minimal sebagian, lalu sisanya Anda boleh pasang stop loss di bawah candle hijau ini. Atau mungkin dia akan pullback di sekitar 6.400-an, kemudian baru melanjutkan kenaikannya lagi. Ya, mungkin di sekitar sini. Karena ini candle ini agak mengkhawatirkan. JPFA
cukup baik, ada potensi Senin bisa lanjut. Di atasnya udah nggak ada resisten yang terlalu kuat. Kalaupun dia pullback, mungkin dia akan pullback di area sini 1940-an. Kemudian baru dia akan naik lagi. Tapi ada potensi ini lanjut naik, ya, golden cross lagi. Friend masih dalam area pullback yang sehat. Moga-moga Senin lanjut. Kemudian untuk Telkom kelihatannya dibanting. Kalau Telkom dibanting, hati-hati, mungkin Friend juga akan dibanting. Ya, cukup dalam ya. Bearish engulfing, hati-hati. Ada potensi mungkin sampai sini baru naik lagi. Kalau kenceng bantingannya lanjut lagi. Jadi kalau Anda sudah kena trailing stop, mending nunggu aja di bawah sini, ya, karena ini tahanannya sudah jebol sedikit, belum tentu dia Senin bisa bertahan. Tapi ya bisa aja nanti Senin langsung dia reverse kembali, ya. Wait and see dulu aja. Excel masih dalam pullback yang sehat, Anda bisa hold. Ini masih kena support. Moga-moga Senin lanjut lagi, atau mungkin sideways sebentar. Kalau begitu hati-hati Friend, karena sama-sama telekomunikasi. Kalaupun Senin Friend belum naik, ada kemungkinan dia akan pullback sampai sini, dan area support ini cukup kuat untuk memantulkan harga kembali. Stop loss Anda di bawah sini aja, kira-kira 81-an. Berikutnya OPMS saya kira ada potensi masih nah, masih pullback yang sehat, jadi habis naik dia masih turun lagi, baru naik lagi. Boleh di hold, stop loss di bawah candle hijau. Kemudian Pegas kelihatannya juga naik, dan kelihatannya investor asing ada masuk banyak. Doji dan Pinbar ya Mas Yan, tapi jadi hati-hati, mungkin boleh nyecil lah, tapi jangan banyak-banyak dulu. Coba nanti Senin dilihat gimana bid overnya, ya. Atau kalau Anda mau masuk boleh, tapi stop lossnya di bawah candle merah ini, kira-kira 1040. Kemudian ada Wins, kemarin Wins kayaknya pullback. Wins pullback, ya, masih sehat, pullbacknya di support atau di main area. Anda masih bisa hold. Dengan stop loss di bawah candle ini 112 atau 120. Menurut saya kalau dia sudah kena demand gini, biasanya dia akan berpotensi naik lagi. Kalau kita coba pasang di Fibo-nya, Fibo mana ini Fibo ya? Oh ini Fibonacci retracement. Ya sekitar 38,2. Ya, golden ratio. Sorry. 61,8. Saya kira ada potensi lah mantul. Untuk berikutnya
BBHI ada potensi naik masihan ya. Jadi di sini masih ada tahanan. Maksimal penurunan akan sampai sini, kemudian mantul. Ya, tapi kalau misalnya kayaknya nggak langsung naik deh, masih ketahan MA ini. Tapi Anda boleh, bagi yang belum punya Anda boleh jaga di bawah ini. Bagi yang sudah punya Anda boleh stop loss di bawah kotak ini, kira-kira 969 atau di 879. BABP kelihatannya sukses besar, selamat bagi yang sudah cuan. Wah, dia membentuk joji ya, dibanting lagi. Hati-hati ya saham goreng ya begini. Jadi habis naik sebaiknya jangan terlalu diharapkan untuk swing kalau saham gorengan ya. Jadi begitu dapat untung cukup 3-5-10% kabur. Saya kira kalau tekanannya cukup besar gini ada potensi dia akan turun dulu baru naik, atau mungkin dia akan sampai separuh candle ini pullbacknya. Jadi mungkin Senin itu turun dulu, nanti Anda lihat dulu bitnya cukup tebal nggak. Kalau sudah ada bit yang lumayan tebal dan naik sedikit-sedikit Anda boleh nyicil gitu. Tapi kalau lihat modelnya candlenya kayak gini, saya nggak agresif, saya tunggu aja di bawah. Kalau misalnya saya nggak dapat, it's okay. Oke teman-teman, itu saham 28 Mei 2021. Saya kira cukup lumayan, ada yang naik, ada yang masih sideways. Selamat bagi yang sudah cuan. Jadi saham yang sudah cuan saya sudah nggak bahas lagi, saham yang sudah kena stop loss saya juga tidak bahas lagi. Saya anggap itu sudah termanage oleh Anda, entah Anda itu keluar atau take profit. Oke, sekarang kita masuk ke saham-saham yang berpotensi cuan di tanggal 31 Mei nanti. Bentar. Dulu. Oke, kita mulai dengan kelihatannya dari sektor finance bakalan cukup lumayan minggu depan. Bank dan bank-bank kecil kita berharapkan ada kenaikan. Kita coba lihat dulu dari BBRI. Nah dia habis dibanting, kelihatannya membentuk harami, dan di sini ada daerah demand dan bentuknya mirip candle pin bar kebalik. Ini biasanya cukup punya probabilitas yang tinggi untuk naik. Menurut pengalaman saya dan riset saya, candle yang kayak gini probabilitasnya cukup tinggi, apalagi yang kayak gini lebih sempurna bentuknya. Ini namanya gravestone dan dia harus muncul di area support atau demand. Jadi mungkin ada potensi untuk sektor finance. Kemarin saya lihat di penutupan juga sektor finance banyak hijaunya ya. Pola ini juga daerah ini apa, finance juga kan. Nah ini polanya bagus sekali, membentuk pola N. Ada kemungkinan dia akan lanjut naik lagi, entah dengan penurunan sedikit atau langsung naik. Jadi ini pola N saya nyebutnya ya, 1, 2, biasanya dia akan lanjut naik. Anda boleh cari entry kalau Anda dapat pullback lebih baik. Maksimal pullback adalah di daerah sini. Saya kira dia akan pullback yang nggak sampai bawah sini, kayaknya sampai sinilah. 154an Anda boleh tunggu. Kita expect dia ada pantulan di area sini maksimal. Tapi saya kira kalau udah gede gini nggak sampai ya, palingan dia sampai setengah candle atau 3/4 candle dia akan lanjut lagi. Besok Anda cek dulu. Ini saya kira bukan untuk saham swing ya, kalau dilihat karakternya lebih cocok untuk copet. Jadi Anda untung 2%,
5%, 8%, ambil aja, kabur dulu. Itu ya, BGTG juga bagus banget, double bull ya, candlenya kuat-kuat, bullish engulfing. Saya kira ada potensi kalau misalnya pullback bagi Anda yang belum punya. Kalau mau hajar kanan boleh, ini full candle cukup kuat, cuma tetap lebih baik kalau Anda cari pullbacknya. Kalau misalnya Anda mau nggak sabar mau langsung hajar kanan, ya jangan gede-gede dulu, kecil dulu, nanti turun baru agak gede. Kita harapkan nanti dia mengalami reversal di daerah sini ini ya, atau maksimal di sini. Maksimal stop loss di daerah sini ya. MTWI juga kelihatannya bagus, sama kayak BGTG. Anda boleh tunggu pullback kemudian Anda masuk, mungkin maksimal pullback di area sini 133. Kemudian ada di Dinar juga menarik, tapi kelihatannya dia tipe yang habis naik cepat-cepat dibanting gitu ya. Ya ini sudah kena pullback, Anda boleh masuk lah Senin, tapi jangan gede-gede dulu sambil Anda tunggu lagi di daerah sini untuk pullback kedua, pas di daerah MA 200 di harga 213an. Jadi Anda tunggu di dua posisi ini, kita harapkan dia akan lanjut naik. Bila enggak, maka stop loss Anda di area 194 lah, 192, atau di bawah candle ini. Tapi di sini aja masih 192. Oke, itu Dinar. Sekarang BKSW. Mirip-mirip dengan Dinar, Anda boleh masuk. BNBA juga mirip. Saya kira ini masih ada potensi mantul sampai sini, kemudian baru naik ya. BNBA mirip sama BKSW. INPC Anda pilih salah satu atau salah dua aja ya, jangan dimasukin semua. Karena itu trading yang lebih sehat ya, jangan cuma diambil. Ini rekomendasi bukan untuk semua diambil, tapi Anda juga cocokkan dengan analisa Anda, mana yang kira-kira dapat menjadi referensi ya Anda ambil, Anda batasi transaksi Anda. Ini kayaknya lumayan juga polanya W, dan dia sudah breakout di sini. Kita harapkan maksimal dia ada pullback sampai sini, kemudian dia naik atau langsung naik ya. Itu NPC. Kemudian ada BVIC cukup lama tertidur, mirip juga dengan NPC. Saya kira ada potensi Senin atau Selasa breakout lah. Ini ada W, ya sudah break, mungkin dia akan lanjut, tapi kayaknya ya paling maksimal sampai sini dulu lah, targetnya 212 ya. Anda bisa masuk, dikasih pullback sedikit Senin boleh masuk. Anda lihat bid overnya. Kemudian dari IDX 30 saya lihat cuman INTP yang agak lumayan, sama BBRI sama Antam. INTP break resisten, tapi belum terlalu strong. Biasanya INTP ini agak lemot. Saya kira dia Senin tidak langsung naik ini. Saya kira biasanya dia akan muter-muter dulu, baru kemudian dia akan naik. Sabar aja kalau INTP.
Stop loss maksimal di daerah sini, di bawah candle merah ini. Tapi good newsnya ya nanti dia sudah break resisten trend lainnya. Bisa ini dimasuki, cuman ya tidak selalu, jangan diharapkan langsung naik kayak saham gorengan gitu, karena ini bukan gorengan. Bisa cukup baik untuk dimasuki dengan resisten di daerah sini dulu lah, target pertama sini lah 12.500an. Oke, itu kemudian Antam sesuai prediksi kemarin tanggal 27 kan ada rekomendasi kalau nggak salah gap up, dia masih ketahan sama MA20, sekaligus di sini memang ada area gap, ada resisten di dekat-dekat sini. Jadi masih ketahan. Kalaupun dia turun mungkin ya dia akan pullback sampai sini dulu, kemudian lanjut naik. Ini resisten kedua saya kira di sini. Kalau ini tembus baru dia akan ke situ. Stop loss maksimal di 2317an lah. Tapi kelihatannya cukup bagus. Ini ada candle ini gravestone. Biasanya dia moga-moga akan membentuk lower high, kemudian lanjut lagi ya. Itu Antam. Kemudian ada Tebik. Tebik ini kelihatannya Senin hari kemarin ada banyak investor asing masuk, bertepatan juga dia mantul di MA50. Apakah ada resisten support di sini? Coba kita lihat. Ya ada area support lah, walaupun nggak terlalu kuat. Boleh Anda coba masuk dengan stop loss di bawah kotak ini. Stop loss di bawah sini. Skenarionya dia langsung naik nih. Ya, target di sekitar 2700-an lah. Berikutnya ada BMTR. BMTR masih pullback yang sehat, masih bisa dipertahankan. Anda boleh masuk di area 272 bagi yang belum punya, atau yang sudah punya tidak apa-apa di hold, moga-moga dia naik, melanjutkan kenaikannya walaupun langsung atau tidak langsung, tapi kelihatannya akan naik ya. BMTR ada care juga sama dengan BMTR. Kemudian kemungkinan dia akan pullback ya sampai sinilah, sampai ini area 315an maksimal pullbacknya. Kalau Anda mau masuk di sini juga boleh, jangan besar-besar dulu. Yang besar mungkin di bawah ini, kemudian stop lossnya di bawah, di sekitar di bawah 300 lah. MBSS pullbacknya masih sehat, Anda bisa masuk dengan harapan dia mantul hari Senin dan naik lagi. Saya kira ini cukup bagus. Anda boleh perhatikan karena dia sudah break
resisten downtrend lah ya, downtrend lainnya, dan sekarang mantul juga di MA20, terus kena area demand juga. Jadi ini sudah ada 3 konfirmasi. Saya kira ini boleh lumayan diandalkan hari Senin. Saya kira dia akan lanjut naik sampai situ. Walaupun tidak tahu apakah Senin langsung ke sana atau mainan dulu di sini. NIKL lumayan banyak, nggak apa-apa ya. Besok kan Minggu, Anda punya waktu banyak santai. Atau Anda boleh juga skip video ini langsung aja untuk melihat nama sahamnya apa, juga tidak ada masalah. Anda kalau mau ulang-ulang video ini juga tidak apa-apa. Dipahami dulu mana yang kira-kira cocok, Anda boleh siapkan untuk eksekusi hari Senin. Saya kira ada potensi mantul maksimal di harga 1000-an, tapi saya kira agak jauh ya kalau sudah tembus MA200, MA50 dan MA20. Saya kira dia akan membentuk higher low. Kayaknya ada perubahan tren nih. Bullish engulfing-nya cukup kuat. Jadi Anda bisa masuk nyicil di sini lah. Anda tunggu dulu turun sini, Anda masuk, harapannya dia naik lagi. Atau kalau misalnya dia turun sampai sini, ya dia naik lagi gitu. Oke, untuk nikel kita coba lihat, weekly-nya juga bullish engulfing, sangat bagus. Ini boleh masuk saham jagoan dalam waktu, kayaknya long term ini bisa naik. Ini sudah break, ini lumayan recommended menurut saya ya teman-teman. Oke, saya kira saya bisa jagokan saham ini ya. Tapi keluar doji gini mungkin dia akan turun dulu, jadi Anda tunggu aja. Kalau Anda mau hajar kanan, nyicil dulu aja, tidak apa-apa. Ini sudah kemungkinan besar akan membentuk uptrend dalam jangka panjang. Ini mungkin bisa swing lah. ITMG cukup lumayan, tapi kayaknya belum waktunya masuk hari Senin. Anda tunggu aja di gap, daerah gap sini Anda tunggu saja ya, baru masuk. Jangan masuk dulu, karena apalagi ini membentuk pin bar gini, kayaknya dia mau turun dulu dah. Kalau kita pasang trend line-nya sebentar, nah bisa jadi dia turun dulu nih, bisa jadi dia turun dulu. Nah, dia bisa sampai sekitar sini baru naik lagi ya. Kalau saya tidak masuk dulu. Copex lumayan, tapi saya kira ini lebih cocok untuk main cepat ya. Sudah break downtrend line-nya sedikit, jadi mungkin dia bisa lanjut naik, tapi kelihatannya masih agak muter-muter di daerah sini. Boleh dilihat dulu lah, tapi mungkin nggak langsung masuk. Silo
Nah ini menarik, dia kena MA20 dan membentuk ini namanya pola base on base, ya kan, dia membentuk kotak terus naik, kotak naik. Jadi kita boleh expect lah dia akan melanjutkan kenaikannya. Anda boleh pasang order di sini, bila break Anda buy. Ya, stop lossnya di daerah sini. Saya kira ada potensi dia habis mantul dari angka psikologi 8000 ya. Ada potensi untuk breakout. Anda boleh perhatikan saham Silo, tapi kelihatannya nggak terlalu liquid. Hati-hati ya. Palem ini rekomendasinya teman grup kita, Om Arnold. Bagus ini. Sudah break juga. Segitiganya sudah break. Downtrendnya sudah break. Ada potensi ini membentuk bullish flag pattern. Bullish flag pattern ya. Atau kalau mau digambar model lain juga, ini kelihatannya mirip segitiga sama sisi lah ya. Symmetrical triangle sudah break. Biasanya kalau kayak gini bisa terbang tinggi. Ini boleh Anda perhatikan. Palem ya, Anda boleh perhatikan kalau Anda dikasih pullback di daerah 360, Anda boleh masuk, atau pullback maksimal di daerah 352. Kalau Anda mau masuk, stop loss maksimal di 335 ya, 335 maksimal. Atau kalau mau Anda ketat ya di sini bisa stop lossnya. Boleh ini palem bisa untuk swing. Dan kelihatannya candle-candlenya yang pertama agak liar, tapi akhir-akhir ini sudah mulai sehat. Nggak terlalu banyak jarum-jarum di atasnya. Kalau terlalu banyak jarum di atas itu biasanya naik lalu dibanting lagi, itu yang agak kurang enak. Tapi kelihatannya di palem ini enggak. Kemudian aja yellow, ini salah satu menurut saya cukup favorit. Nah ini ada candle gravestone nih. Biasanya menurut pengamatan saya kalau keluar kayak gini, ini candle yang pin bar kebalik seperti saya tadi ngomong, biasanya sih nggak lama akan naik, beberapa candle kemudian atau langsung biasanya naik. Ya ini karena resikonya kecil, saya kira saya masuk saja lah. Stop lossnya cuma di sini. Kita boleh masuk dengan harapan ini juga masih bertahan di MA50 dan 20 kan. Jadi MA20 nya mandul di MA50, ya kita expect dia naik, walaupun mungkin nggak tinggi-tinggi banget karena akhir-akhir ini masih sideways. Oke, itu yellow, MPPA dan MLPL ya. MPPA ini kayaknya mulai pullback. Nah, jangan langsung masuk bagi Anda yang sudah punya. Kalau saya saran sih, kalau saya nggak nyaranin. Kalau saya ambil profitnya. Kemudian kalau misalnya mau masuk lagi, saya akan nunggu di daerah sini. Tapi kayaknya akan turun lagi, bisa jadi sampai sini. Jadi saya akan perhatikan dua area ini. Karena udah agak banyak naiknya. Hati-hati. Juga diperhatikan MA20 dan 50-nya boleh. Saya kira beberapa hari ke depan akan
turun dulu, nggak ugal-ugalan kayak kemarin, karena ini udah keluar ini namanya candle hanging man, kebalikannya candle gravestone yang tadi, all time high lagi. Hati-hati, saya kira akan ada penurunan beberapa hari dulu. Anda coba amati di daerah ini dah, dengan stop loss maksimal di daerah 813. Kalau saya tidak masuk dulu. MLPL sama, apalagi ini dia membentuk candle hijau lalu merah yang sama besarnya, ini namanya 2 bar reversal. Ini salah satu pola yang favorit. 2 bar reversal ini biasa cenderung probabilitasnya tinggi untuk pembalikan arah. Hati-hati. Kayaknya saham Lipo mungkin minggu depan tidak digoreng-goreng dulu. Ini saya agak sulit predik dia bakal turun sampai mana. Jangan-jangan dia turun sampai sini kalau dilihat gaya kenaikannya. Mungkin saya kira resisten tengahnya ada di sinilah. Mungkin ya ini kira-kira Fibonacci 50. Kalau saya sebelum dia membentuk pola yang baru, yaitu misalnya dia mantul, habis gitu dia membentuk higher low, saya tidak masuk dulu karena takut nanti dia turun. Jadi Anda tunggu sampai dia membentuk bullish engulfing, habis gitu dia membentuk higher low dan higher high, baru Anda boleh melirik lagi saham ini. Kalau saya gitu. Kayaknya nggak dulu lah MLPL, cukup. Baca masih sideways, Anda bisa tunggu kalau dia break di atas ini 432. Saya kira saya tidak masuk dulu dah. BBYB mulai ada volume yang lumayan dari area sideways-nya. Kalau Anda mau masuk, Anda bisa nunggu di sini 454-an. Saya kira ini resikonya kecil juga kayak yellow. Anda bisa stop loss di 434. Moga-moga break dari area ini sideways-nya. Bisa Anda masuk, resikonya kecil, rewardnya besar. Anda masuk, stop loss-nya ya kira-kira di sinilah. Ya. Itu BBYB, BNBA. Saya kira masih bisa dipertahankan. Ini tanda yang kemarin ya. Kita harapkan juga bank-bank kecil ini naik hari Senin. Habis itu PSSI Anda bisa nunggu di daerah sini. $278-an. Kemudian kita harapkan terjadi pantulan. Stop loss-nya maksimal di 266. Kemudian SCMA saya cukup yakin dia akan melanjutkan kenaikan. Anda boleh cari pullback di daerah sini sekitar 1542-an, maksimal pullback di 1463, stop loss di 1410. Seperti yang saya bilang ya, ini ada candle kayak gini, ini gap
paku kebalik ini, pin bar kebalik ini cukup signifikan. Biasanya 1 atau 2 candle selanjutnya dia akan naik, terbukti kan naik. Ini namanya gravestone. Apalagi kalau dia bisa tembus MA 200 ini, wah keren banget. Saya kira SMA boleh dilihat, dia juga sudah break dari trendline-nya. Trendline turunnya dia udah break. Saya kira ada potensi dia akan ganti membentuk uptrend. Moga-moga ya. Tuh udah tembus, cukup menarik. Anda bisa pantau, cari pullbacknya. Kita expect ya ada pullback di sini atau di sini, dan kemudian dia lanjut naik. Terakhir Sirek yang sudah lama tidur, sepertinya ada potensi bangkit. Sudah break area kotaknya, area sideways berarti ya, sudah di break. Saya kira ada potensi Senin ini langsung naik, atau dia akan pullback di sini kemudian baru naik. Anda bisa perhatiin, cukup menarik. Resikonya juga kecil. Anda stop lossnya di 437an lah, atau di bawah sini juga boleh, 469an. Cukup optimis kayaknya ini bakal digoreng hari Senin dengan target ya sampai sini kira-kira lah. Oke, sampai sini kira-kira targetnya. Saya kira ya tidak dalam 1 hari ya, seminggu masih mungkin. Oke, itu dulu radar saham cuan untuk 31 Mei 2021. Silakan Anda review lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi referensi bagi Anda dan memperbesar probabilitas Anda untuk menang di market. Sekian dulu dari saya Fendi Surijanto undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan salam profit.